Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, sebelum masuk pada materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan pemahaman. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar materi tentang asiknya belajar Quran Surah Al-Alaq. Anak-anak, Surah Al-Alaq ini terdiri dari 19 ayat. Tetapi yang akan kita pelajari pada materi ini hanya 5 ayat. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kita harus capai pada materi kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu membaca dan menulis Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Yang kedua, peserta didik mampu mengenal hukum bacaan qalqalah. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pesan pokok Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Sebelum kita membaca surah Al-Alaq, marilah kita pahami pengertian surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq adalah surah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Alaq diambil dari kata alaq yang berarti segumpal darah. Surah ini memiliki makna yang sangat mendasar dan penting dalam ajaran Islam. Secara garis besar, makna dari surah Al-Alaq yaitu menekankan ilmu pengetahuan dan proses penciptaan manusia. Anak-anak, setelah kita memahami pengertian Quran Surah Al-Alaq, sekarang kita akan membaca Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kita mulai dengan ta'awuz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah kita membaca surah Al-Alaq, selanjutnya kita akan menulis surah Al-Alaq. Tetapi sebelum menulis, terlebih dahulu kita pahami cara menulis huruf Arab dengan baik. Yang pertama, menulis huruf Arab dari arah kanan ke kiri ya. Yang kedua, ada yang dapat disambung, ada juga yang tidak dapat disambung. Yang ketiga, ada yang di atas garis dan ada yang di atas garis yang menjulur ke bawah. Yang keempat, cermatilah dengan seksama
Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 agar tidak ada yang tertinggal. Nah, sekarang kita masuk pada hukum bacaan qalqalah atau mengenal hukum bacaan qalqalah. Pengertian qalqalah berarti getaran suara, getaran yang dilambangkan oleh huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal. Macam-macam qalqalah. Qalqalah ada dua macam, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra yaitu apabila huruf qalqalah itu asli, disukun atau mati. Contohnya, falyad'u, ruj'a, la yatgha, iqra, waqtarib. Sedangkan qalqalah kubra yaitu apabila huruf qalqalah itu mati karena waqaf. Contohnya, al-uqad, waqab, al-falaq, as-sirat, al-buruj. Nah, sekarang kita masuk pada asbabul nuzul Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Asbabul nuzul turunnya surah ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa permulaan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang baik pada waktu tidur. Biasanya mimpi yang dilihat itu jelas, sebagaimana cuaca di pagi hari. Selanjutnya kita masuk pada pesan pokok Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menerimanya saat berada di Gua Hira. Surah ini termasuk surah Makkiyah karena diturunkan saat Nabi Muhammad tinggal di Mekah. Nama surah diambil dari ayat keempat, Al-Alaq, artinya segumpal darah. Sekian materi tentang Quran Surah Al-Alaq. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi selama pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.